kita jamak sholat itu zuhur sama asar, maghrib sama isya, itu 1 kali adzan, 2 kali iqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata, sampai atau datang di Muzdalifah. Fasholla bihal maghriba, lalu beliau sholat di Muzdalifah itu sholat maghrib wal isya dan isya bi adzanin wahidin, dengan 1 kali adzan, wa iqomataini, dan 2 kali iqomah. Ya, yang bawahnya lagi masih ada sangkut pautnya. Walahu an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan menurut riwayat Muslim dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak, mengumpulkan bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya, bi iqamatin wahidatin, dengan 1 iqamah. Wazad Abu Dawud, dan menurut Abu Dawud ada tambahan likulli sholatin, setiap sholat. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain, walam yunati fi wahidatin minhuma, dan tidak melaksanakan adzan ya di salah 1 waktu itu. Jadi begini, kalau kita jamak sholat, ini menurut hadis ini, jamak takhir maghrib sama isya, ini menurut hadis ini disunahkan adzan. Adzan dulu, setelah adzan sholat, ya sholat maghrib umpamanya, ya setelah adzan kan qomat, setelah qomat sholat maghrib, selesai sholat maghrib qomat lagi, tidak usah adzan, sholat isya. Jadi kita jamak sholat itu zuhur sama asar, maghrib sama isya, itu 1 kali adzan, 2 kali iqomah. Cuma kebiasaan kita, kalau kita bepergian nggak usah adzan, pokoknya qomat begitu aja, boleh ya, cuma kita tidak mendapatkan kesunahan adzan. Jadi biasanya kalau kita sholat zuhur sama asar jamak takdim, ya umpamanya ya, jadi qomat, setelah itu sholat zuhur 2 rakaat karena dikosor, diringkes, ya setelah itu qomat lagi, ya diupayakan sholat jamak itu, ya antara sholat yang 1 dengan sholat yang kedua itu tidak lama-lama, maksimal itu 2 rakaat. Jangan sampai setelah sholat pertama lamanya setengah jam, ya. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat itu ya maksimal ya 2 menit lah. Nah kalau bisa setelah sholat pertama itu ada istighfar 3 kali, Pak. Ya, jadi istighfar 3 kali, langsung diqomati sholat lagi. Diupayakan kalau sholat di bepergian itu ayatnya, suratnya nggak panjang-panjang. Jadi nggak panjang-panjang, pendek-pendek. Di sini juga kawan-kawan disebutkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh dalam perjalanan itu membaca kuliah sama kulhu. Itu sholat subuh. Padahal biasa sholat subuh itu kan panjang-panjang, Pak. Itu dalam perjalanan kuliah sama kulhu. Ya, jadi kalau ada pimpinan dalam perjalanan terus sholat jamaah
kok ayatnya atau suratnya itu panjang, berarti maaf masih kurang paham. Ya, masih kurang paham. Zikirnya juga nggak panjang-panjang. Karena apa? Allah memberikan rukhsah bisa untuk dijamak, bisa dikosor. Karena perjalanan itu umumnya banyak masyarakatnya, banyak kesulitannya. Ya, ada orang begini, harus gak sholat, wangel kok, sulit kabeh. Nah gitu loh. Oleh karena itu dikasih rukhsah atau keringanan. Bahkan dalam hadis disebutkan, kalau kita itu mengambil rukhsah, mengambil keringanan, maka kita itu sama saja menerima sedekah dari Allah. Malah lebih bagus, Pak. Jadi sedekah dari Allah. Ya, keringanan bagi kita, menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ya, jadi kita itu lemah. Jadi jangan sok-sokan lah umpamanya kalau kita jadi pimpinan terus di perjalanan malah dipanjang-panjangkan, itu gak pas. Ya, bisa-bisa begini, setelah istighfar 3 kali Al-Fatihah, donga sudah. Ya, itu koyo-koyo sing gak paham kok ngono mean. Kok ngono mean ya. Itu aturan, Pak. Ya. Jadi nggak memperpanjang semacam itu. Dulu ya juga gitu. Waktu kecil-kecil saya juga ikut perjalanan ya maunya ya. Nah, sing mimpin ya kiai. Ya gitu pendek-pendek. Mosok kiai kok pendek? Nggak paham saya itu. Ya, zikirnya ya sedikit gitu aja. Ternyata memang ada dasarnya. Ya. Jadi kalau kita paham itu jauh lebih bagus ya. Ini sudah habis tadi anunya. Ya monggo. Masih diperbolehkan sholat qobliyah atau ba'diyah. Begini, sholat qobliyah itu nempel di sholat wajib, ba'diyah nempel di sholat wajib. Ya, nempel. Contoh aja, ini bukan sholat qasar atau jamaknya. Subuh itu kan ada sholat qobliyah subuh, ya lebih baik daripada dunia isinya. Tangine itu jam 4:30, Pak. Umpamanya ini dulu sebelum saya jawab. 4:30, apakah nggak boleh sholat qobliyah subuh? Boleh, karena itu nempel. Demikian juga begitu. Kalau kita sholat jamak umpamanya, ya sholat jamak duhur sama asar jamak takdim. Ya, itu boleh qobliyah duhur. Ya, tapi nggak usah qobliyah asar. Ya. Nah, wong sing wajib wae itu dianjurkan untuk ringan, maka yang sunnah ini tidak perlu kita ribetkan. Malah sunnah malah mempersulit kita. Oleh karena itu jarang kita temui kalau sholat jamak itu pakai qobliyah atau ba'diyah. Intinya qobliyah ba'diyah itu nempel di sholat wajib, ya. Tapi ya kayak gini loh, Pak, orang sih diconyok infus, itu puasa boleh enggak? Nah itu loh. Nah itu ada dua. Kalau infusnya ini untuk pengobatan itu puasanya sah. Kalau impulsnya ini untuk makan, untuk menyegarkan badan, sholatnya nggak sah, puasanya nggak sah. Nah gitu. Nah cuma orang sakit itu kan dikasih rukhsah tidak puasa. Nah lah apa kalau puasa kayak gitu loh, sama. Nah kalau bisa nggak usah sholat qobliyah ba'diyah, tapi itu masih diperkenankan. Gitu, seperti diconyok di infus tadi itu,
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya melokasi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya melokasi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.